Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanallah wa ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita untuk taklim meskipun dengan cara virtual. Salawat beserta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, pemimpin-pemimpin kita, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Ibu sekalian jamaah Majelis Ta'lim Mu'allimat MUI Kecamatan Cidahu, para asatidah, guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami yang semoga selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat mendengarkan, menerima berbagai ilmu meskipun melalui media online. Namun semoga tidak merubah keberkahan akan ilmu itu, karena hakikatnya ilmu dapat kita cari di mana saja. Ibu sekalian jamaah Majelis Ta'lim Mu'allimat MUI Kecamatan Cidahu, dalam kesempatan ini kita akan sedikit sharing, saling mengingatkan, saling menguatkan dalam kebaikan, karena kita semua hanyalah manusia biasa yang mempunyai sifat khilaf, dan terkadang harus selalu ada orang lain untuk membantu kita agar bisa lebih dekat kepada Allah. Bahkan Bu, tidak bisa disangkal dalam pergaulan kita, dalam pergaulan dengan sesama manusia, kita sering bertemu dengan orang-orang yang menurut nafsu kita, sekali lagi, menurut nafsu kita, levelnya lebih rendah dari diri kita. Baik secara keilmuan, pengalaman, harta benda, bahkan juga secara pemahaman agama. Akhirnya kita tergoda untuk merasa diri lebih baik dari orang lain. Padahal jelas dalam hadis riwayat Muslim nomor 2865, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innallaha auha ilayya an tawaddu'u hatta la yafkharu ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati sehingga tidak seorang pun yang bangga atas yang lain dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap yang lain. Bu, dalam Islam kita tidak dianjurkan untuk merasa diri lebih baik dari yang lainnya. Meskipun nyata-nyata kita memang tampak lebih superior dibanding sesama. Misalnya, jelas-jelas sedekah dan wakaf jauh lebih besar di antara yang lain.
potensi keilmuan jauh lebih tinggi, jam terbang profesional kita jauh lebih banyak, secara fisik jauh lebih bagus atau lebih rupawan. Namun tetap saja Allah dan Rasul-Nya menganjurkan kita untuk rendah hati dan tidak merasa lebih baik dari siapapun. Kenapa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk merasa tidak lebih baik dari orang lain? Ada beberapa alasan mengenai hal ini. Di antaranya yang pertama, pernyataan. Ketika dalam hati kita ada pernyataan, aku lebih baik dari dia. Ternyata mempunyai perasaan seperti itu menyerupai pengakuan iblis yang membuatnya terhina karena kesombongannya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Bahkan para guru-guru kita sering menerangkan, sering memberitahukan kepada kita semuanya. Bukankah dahulunya iblis merupakan salah satu makhluk Allah yang ahli ibadah? Akan tetapi disebabkan keengganannya mengakui Adam sebagai makhluk yang lebih sempurna darinya, iblis pun melanggar perintah Allah. Apakah yang menghalangimu untuk bersujud di waktu aku menyuruhmu, kata Allah? Iblis menjawab, aku lebih baik dari dia. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Tapi kenapa dia, maksudnya kepada Nabi Adam, iblis mengatakan kenapa dia lebih mulia dariku. Jadi jelas ibu sekalian, ketika kita merasa lebih baik dari yang lain, itu merupakan salah satu sifat iblis yang tidak pantas untuk kita tiru. Dan yang kedua, kenapa Allah dan Rasul-Nya menganjurkan kita untuk rendah hati? Karena kita tidak tahu derajat kemuliaan kita di hadapan Allah. Bisa saja kita merasa diri lebih baik. Itu menurut perhitungan kita sendiri. Namun ketahuilah, bisa jadi di hadapan Allah perhitungan tersebut tidaklah berlaku. Ya Allah ya Rabb. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim sudah jelas, Tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hati dari seseorang. Bahkan orang itu ketika berpangkat sekalipun dia tidak akan tahu isi hati seseorang. Siapa yang mengetahui isi hati dan nilai perbuatan selain Allah? Maka berhati-hatilah terjebak perasaan lebih baik. Berhati-hatilah terjebak perasaan lebih soleha. Berhati-hatilah kita terjebak perasaan lebih takwa. Berhati-hatilah kita terjebak perasaan lebih pintar. Berhati-hatilah kita terjebak perasaan lebih dermawan. Karena kita tidak benar-benar tahu derajat kemuliaan kita di hadapan Allah. Ya Allah ya Rabb. Seringkali kita merasa lebih baik, padahal di hadapan Allah kita tidak ada apa-apanya, Yang ketiga, kenapa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kita untuk selalu rendah hati? Karena merasa lebih baik adalah benih ujub atau akar kesombongan. Perasaan bahwa diri kita lebih baik dibandingkan yang lain merupakan benih sifat ujub alias bangga diri. Itu merupakan akar dari kesombongan. Allah telah menegur hamba-hambanya yang menyatakan diri suci diakibatkan amal ibadah yang mereka lakukan, bahwa sesungguhnya perasaan tersebut tidak diperkenankan. Atuzakku anfusakumullahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Janganlah menyatakan diri kalian suci. Sesungguhnya Allah yang lebih tahu manakah yang baik di antara kalian. Itu jelas dalam hadis riwayat Muslim nomor 2142.
Ibu sekalian, meskipun kita ahli ibadah, meskipun kita ahli pengajian, meskipun kita seorang yang dermawan, kita tidak diperkenankan untuk mempunyai sifat sombong, merasa ibadah kita lebih baik dari orang lain. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah ibadah kita itu diterima sama Allah atau tidak. Apakah ibadah kita itu ada nilainya di hadapan Allah. Kita tidak pernah tahu, ibu sekalian. Yang keempat, kenapa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk selalu rendah hati? Karena merasa diri lebih baik itu berpotensi melalaikan kita dari dosa-dosa dan aib diri kita sendiri. Ketika kita merasa lebih baik, Bu, artinya kita membandingkan dengan orang lain dan kemudian merasa aman karena menganggap amalan kita lah yang lebih banyak atau dosa kita lebih sedikit dibanding orang lain. Bu, dalam hadis riwayat Bukhari, dalam Adabul Mufrad nomor 592, itu sahih secara mauquf. Salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Itu yang sering kita lakukan, Bu, dalam diri kita. Dalam sadar ataupun tidak sadar, dalam bawah alam sadar kita, terkadang kita sering merasa lebih baik. Kita sering mengoreksi orang lain, tapi kita lupa mengoreksi diri sendiri. Kita menganggap orang lain tidak baik, tapi kita lupa bahwa diri kita jauh lebih tidak baik. Kita sering berprasangka kepada orang lain, tapi kita lupa akan dosa diri kita sendiri. Kita menganggap orang lain lebih berdosa, padahal kita lupa pada dosa diri kita sendiri. Itu yang sering kita lakukan, ya Allah. Dan yang terakhir, kenapa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk rendah hati? Karena sifat merasa diri lebih baik, jauh dari tawadu, akan berakibat buruk kepada kita kelak di hari kiamat. Imam Qatadah berkata, barang siapa yang diberi kelebihan harta atau kecantikan atau ilmu atau pakaian, kemudian ia tidak bersikap tawadu, maka semua itu akan berakibat buruk baginya pada hari kiamat nanti. Ya Allah, Bu, sangat mungkin Allah itu lebih mencintai orang yang amalannya tidak banyak namun ia merasa dirinya hina di hadapan Allah, dibandingkan seseorang dengan amalan yang berlimpah namun ia merasa dirinya suci. Ya Allah, semoga kita semua yang mendengarkan, seluruh jamaah majelis ta'lim mu'alimat dijauhkan dari sifat sombong, dijauhkan dari sifat merasa diri paling benar. Mudah-mudahan kita tidak menyepelekan perasaan diri kita sendiri lebih baik dari hamba Allah yang lain. Karena begitu banyak keburukan di balik perasaan ini. Ya Allah, kami lupa, kami merasa sudah baik padahal kami kecil di hadapan-Mu. Kami merasa diri lebih baik padahal kami tidak apa-apanya dibandingkan orang lain. Kami merasa lebih suci tapi padahal kami lupa bahwa kami kotor di hadapan-Mu. Ya Allah, semoga semua jamaah majelis ta'lim mu'alimat Kecamatan Cidahu Engkau berikan hidayah, Engkau ampuni segala dosanya, dan semoga Allah berikan kita hidayah untuk selalu mencari ilmu, semangat mencari ilmu, semangat beribadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf untuk semua para guru, untuk semua sahabat-sahabat. Pada hari ini saya mengatakan ini bukan bermaksud menggurui, na'udzubillah, tidak ada. Saya yakin ilmu dalam segi keilmuan para guru-guru yang mendengarkan di sini itu jauh lebih baik dari saya.
Saya mengatakan ini semata-mata untuk mengingatkan diri saya sendiri agar mempunyai filter untuk tidak merasa sombong. Dan juga saya mengingatkan teman-teman semuanya, para sahabat semuanya, agar kita selalu mempunyai sifat tawadu kepada siapapun, bahkan kepada orang yang kita anggap rendah. Bu, hati-hati, kita tidak pernah tahu, siapa tahu dia yang masuk surga lebih dulu dibandingkan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.